Plus terjemahan Indonesia, teks perjanjian baru diterjemahkan berdasarkan teks Yunani. Theos diartikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu ilah atau Tuhan. Kenapa kok jadi Allah? Sedangkan Allah itu ialah sebuah nama. Nah, kalau dari bahasa Arab, Allah ialah sebuah nama, bukan sebuah gelar. Sedangkan kalau gelar ialah ilah, bukan Allah. Tetapi kok malah diterjemahkan sebagai Allah. Nah, di Kamus Al-Munjid, karangan dari kaum Nasrani, ialah sebuah nama, bukan sebuah gelar. Disclaimer, ini soal kekeliruan dalam menggunakan frasa bahasa. Nah, bukan soal siapa duluan ini. Kalian duluan pun itu nggak masalah sih sebenarnya. Walaupun duluan pun ternyata diterjemahkan ke Indonesia itu pun masih juga keliru. Jadi curiga deh kalau mereka itu secara gamblang menyatakan berpatokan kepada terjemahan Yunani. Kok frasa-frasa istilah dari kitab suci mereka yang dari bahasa Yunani itu tidak dicantumkan di terjemahan? Respon dari Bill Pahit, dia katakan bahwa kata Allah itu bukan milik umat Islam dan sudah digunakan oleh orang-orang sebelum Islam. Ya, soal itu urusan nomor 2, dan kata Allah itu tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Apa umat Kristen itu tidak pede menggunakan kata Elohim, ya kan gitu. Kenapa harus menggunakan kata Allah, kan gitu. Dan nggak ada yang perlu disembunyikan gitu. Sampaikan aja bahwa kami kedatangan ke sana ingin menggugat lembaga Alkitab Indonesia. Apa yang perlu ditakutkan gitu? Nggak ada. Begitu. Tawaf lagi yuk Aristo, bela bangkai. Kalau saya, Profesor Manahem Ali, dan Ustadz Kenama, kami datang ke LAI. Sampaikan bahwa kami keberatan dengan kata Allah yang digunakan. Karena teman-teman yang lain itu hanya keluar-keluar di media sosial, ya rencana mau gugat ini, itu. Tapi hanya sampai di media sosial, nggak pernah terrealisasi. Kan gitu. Nah, makanya, ya insya Allah, gitu lah. Dan kami ingin lihat gitu seperti apa respon. Bismillah abi wali bin wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menangkapin satu video yang praduga saya ya. Ini adalah murid dari Profesor Manahem Ali dan Ustadz Ahmad Kainama. Dan saya rasa ini juga adalah satu angkatan dalam belajar dengan Aristo. Aristo ya. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan lihat bagaimana kemudian mereka ini memaparkan tentang kata Allah atau kata Allah yang mereka katakan itu adalah milik mereka dan mereka klaim orang-orang Kristen tidak boleh gunakan. Nah teman-teman sekalian, kita sudah beberapa kali yang menampilkan tentang inskripsi Jimal 1 ya, Al-Jimal 2, kemudian prasasti Jabat ya. Itu sudah sering kali kita tampilkan dan nanti saya akan tampilkan lagi video itu ya. Saya sudah sering bahas. Nah teman-teman sekalian, di sini kita membahas kenapa? Karena mereka ini punya program untuk menggugat lembaga Alkitab Indonesia. Jadi menurut mereka harus pede dong untuk menggunakan bahasa Yunani yaitu Theos dan Elohim dalam PL dan Perjanjian Baru menjadi Theos ya. Jadi teman-teman sekalian, satu tadi salah seorang yang berkata tadi itu bahwa Theos jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu menjadi ilah dan Tuhan ya. Ya lucu. Ya sudah jelas ya. Theos itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya itu memiliki arti bisa jadi Allah dan juga bisa menjadi dewata. Nah jadi tidak ada masalah karena orang Kristen itu ketika menggunakan kata Allah, kata Elohim, kata Theos, Kurios, Adonai, ini semua adalah gelar-gelar yang disematkan kepada Tuhan alam semesta.
Nah, karena nama Tuhan kita bukan itu ya, bukan Adonai, bukan Elohim, bukan apa lagi, Theos atau Kurios, tetapi ya Yod He Vau He, ya. Itulah nama Tuhan kita ya, dari Tetragrammaton. Ya, 4 huruf. Ya, yang diperkenalkan kepada Musa. Nah, teman-teman sekalian, turun temurun itulah namanya. Maka dalam hal ini kita akan memberikan penjelasan supaya mereka makin cerdas, dan saya berharap sih mereka ini semua sepakat ya, kompak. Aristong dan yang lain-lain itu kalau bisa kerjasama dengan Juma, Uniriva, Ardiansa, si Wafi, kemudian siapa lagi, Julius AMC dan teman-teman polemikus yang lain lah ya. Silakan bergabung, lalu Anda bawa data kalian itu ke kantor Lembaga Alkitab Indonesia, dan kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya ya. Baik teman-teman sekalian, saya langsung saja ya, tidak panjang lebar dalam hal ini karena saya langsung tampilkan jawaban saya sebelumnya ya di video-video sebelumnya. Berikut videonya. Mereka kan agama abad ke-7. Bagaimana mungkin kemudian orang Kristen yang mencuri kata Allah? Nah, ini yang pakai logika harusnya kan gitu. Katanya beragama pakai logika, tapi nggak ngerti sejarah. Ya, kata Allah itu orang-orang Kristen Arab telah dulu menggunakan itu. Bahkan dulu ya, penggunaan kata Allah ini teman-teman sekalian, itu beberapa kalangan. Bukan hanya orang-orang Kristen, yang penyembah berhala pun mereka menggunakan kata Allah itu. Nah, kalau kemudian nama Allah itu atau sebutan Allah itu dijadikan sebagai proper name oleh umat Islam, lalu bagaimana dengan kata Allah yang digunakan oleh agama pagan, penyembah berhala pada waktu itu? Iya kan? Mereka juga panggil nama Tuhannya mereka itu adalah apa, Allah gitu ya. Kalau di bahasa Arab kan bacanya ya Allah, Ilahu. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan ada 3 inskripsi ya, 3 inskripsi Kristen Arab ya, pra Islam. Bagaimana kemudian hal ini telah digunakan ya oleh orang-orang Kristen. Ya, namun sebelumnya saya menunjukkan prasasti ini, saya berkomentar sedikit lagi tentang kata Allah. Teman-teman, kata Allah yang tertulis di dalam Alkitab juga kata Tuhan itu tidak pernah merujuk kepada proper name, tapi itu generic name ya. Kenapa generic name? Karena memang orang Israel itu tidak menyebutkan ya nama Tuhan Yahweh itu dengan sembarangan. Makanya mereka menggunakannya Adonai ataupun Hasem untuk memanggil nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Elohim itu yaitu Allah ke bahasa Indonesia, karena kita menggunakan bahasa Indonesia teman-teman sekalian. Dan Alkitab orang Kristen sebelum KBBI pun, mungkin Anda yang merujuk kepada KBBI, tapi sebelum KBBI di tahun 1988 itu Alkitab sudah ada di tahun 1954 yang berbahasa Melayu pada waktu itu, kental dengan bahasa Melayunya, dan di situ sudah ada penggunaan kata Allah gitu. Dan kata Allah itu diterjemahkan dari Elohim, kata Tuhan itu diterjemahkan daripada Adonai ya. Jadi ini yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dan aman-aman saja bertahun-tahun begitu. Tapi ya mungkin Menachem Ali punya cara sendiri gitu ya. Nah, ini langsung saja teman-teman sekalian saya akan buktikan kepada kita. Itu ada 3 inskripsi Kristen Arab pra Islam ya, yang disebut dengan prasasti Nabatean Al-Jimal. Dan kita melihat yang pertama itu adalah prasasti Al-Jimal. Itu ditemukan pada tahun 265 ya, berasal dari zaman Nabatean akhir dan menunjukkan tanda-tanda keaksara Arab ya. Kemudian artinya ya, tulisan seperti yang kalian lihat ini belum menyerupai, bahkan banyak orang Islam yang tidak bisa membaca bahasa ini ya, karena ini masih belum mirip dengan bahasa Arab yang sekarang. Artinya inilah kuburan Fix, anak Sulai Tuan Jadimat Raja Danuk ya. Ini ditemukan di apa namanya itu, di Nabatean teman-teman sekalian ya. Kemudian di sini membuktikan bahasa Arab sudah dipakai di lingkungan Kristen sebelum zaman Islam atau pra-Islam. Jadi ini bukti-bukti teman-teman sekalian. Bahkan kita melihat teman-teman sekalian ya, ada prasasti Al-Jimal II ya, prasasti Al-Jimal kedua pada abad ke-6, dan ini tentu sebelum Islam juga
Ya, dalam prasasti Al-Jimal yang kedua ini huruf-hurufnya sudah mirip dengan huruf Arab sekarang. Artinya, ya, yang teman-teman lihat di layar, ya, artinya itu adalah ampunilah, ya, Allah teman-teman lihat di layar, ya, artinya itu adalah ampunilah, ya, Allah ampunilah Ulayah anak dari Ubaidah, sekretaris Al-Ubaid, pemimpin Banu Amr, biarlah diketahui oleh siapapun yang membacanya. Jadi inskripsi ini membuktikan telah ada penggunaan kata Allah sebelum adanya Islam, ya. Nah, lalu teman-teman sekalian ada prasasti Jabat lagi, ya. Di prasasti Jabat ini ditemukan ya di tahun 512 Masehi, jauh sebelum Islam juga, ya. Jadi dalam prasasti Jabat tertulis dalam 3 bahasa, yaitu Yunani, Aramaik, dan Arabik, ya. Dan di sini kita melihat ada kalimat di sini, teman-teman bisa perhatikan, ya. Saya tidak tahu teman-teman Muslim bisa membaca, saya juga tidak bisa membaca, tetapi ini sudah diterjemahkan oleh arkeolog, ya, para ilmuwan, ya. Di sini katakan kalimat bahasa Arab dalam inskripsi tersebut dimulai dengan ucapan Bis al-Ilah. Lengkapnya adalah berikut: Bis al-Ilah Sergius bar Ahmad Manaf Wahani bar Mar al-Qais Sergius bar Said Wasir wa Suraih, yang berarti dengan nama Allah atau Allah, Sergius putra Ahmad, Manaf dan Hani putra Mar al-Qais, Sergius putra Said dan Sir dan Suraih, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita melihat di sini bahwa ternyata penggunaan kata Allah sebelum Islam muncul, ya, di Arab, lahirnya yang nantinya dibawa oleh Nabi Muhammad, orang-orang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Dan orang Kristen tidak pernah memaknai bahwa kata Allah itu adalah proper name, tetapi inilah generic name. Ya, sebenarnya itu mengalami perkembangan, teman-teman sekalian. Jadi di tanah Kanaan, ketika orang Israel datang ke tanah Kanaan, yang disebut Palestina saat ini dan Israel, itu kan mereka menyembah yang tak terkalahkan, yang terkuat itu adalah Il atau El. Nah, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu mereka tidak mempertahankan penerjemahan Alkitab ke bahasa Ibrani dan Yunani pun tidak dipertahankan kata YHWH atau Yahweh, tetapi diganti dengan apa? Adonai atau Elohim. Lalu diambil dari asal kata mana? Dari kata El, ya, Eloah, ilah. Ya, sehingga ketika masuk ke Kristen di Arab, mereka menyebutnya Allah, dan itu tidak merujuk kepada proper name, karena nama Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Yod He Waw He, yang kita kenal sebagai Yahweh, ya. Kita bacanya sebutnya Yahweh. Nah, jadi teman-teman sekalian, dengan 3 inskripsi ini membuktikan bahwa, ya, Menahem Ali, ya, betapa bodohnya sebagai seorang profesor yang tidak mengerti sejarah sama sekali, ya.